Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan berjumpa lagi dengan saya Kang Nur. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, saya doakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga keberkahan dunia akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, mengawali video kali ini saya akan membahas tentang cara memenangkan bisnis Anda ya dari persaingan usaha. Nah, ini cocok sekali untuk Anda seorang pengusaha atau pedagang apapun itu, bahkan itu jasa. Silakan tonton video saya ini sampai selesai. Nah, bagaimana jika Anda ada yang membuka usaha yang sama dengan kita dengan lokasi yang tidak jauh beda kan? Yang tidak jauh ya dari kita. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Secara praktis sebetulnya keadaan yang Anda alami tidak dapat dihindari. Ya, orang yang membuka usaha dan usahanya sama dengan kita dan tidak jauh dari lokasi kita itu sudah banyak dijumpai di beberapa fenomena. Ya, di mana banyak gerai makanan yang masih satu grup usaha dibatasi dalam area wilayah dengan jarak tertentu. Nah, namun pada kenyataannya gerai makanan atau tempat usaha ya, yang bukan dari satu grup usaha itu malah membuka di satu lokasi yang sama. Ya, kemudian ya dengan demikianlah tidak ada jaminan bahwa satu jenis bisnis harus diberi jarak dari bisnis satu dengan bisnis yang lainnya. Ya, itu karena hak masing-masing. Begitu ya. Justru semakin Anda membuka cabang di area yang sama, Anda akan bisa menguasai area tersebut. Itu yang harus Anda pikirkan. Ya, jadi jangan memikirkan saingan Anda. Gitu. Nah, keunggulan suatu usaha itu sudah tidak dapat lagi dilihat dari berdasarkan kelangkaan jenis usaha tersebut. Ya, keunggulan usaha harus dilandasi dengan keunikan dan dengan keunikan tersebutlah konsumen lebih cenderung memilih usaha Anda. Begitu ya. Nah, ambil contoh saja saya sebutkan merek ya. Alfamart dan Indomaret ya. Yang berdekatan dan berlainan merek. Masing-masing akan memiliki pasar tersendiri ya, sejauh produk yang ditawarkan memang berbeda dalam artian bahwa produk tertentu itu memiliki kekhasan tersendiri ya. Orang yang berpandangan Indomaret dan Alfamart itu sama, sebenarnya berbeda ya. Nah, setiap usaha apapun itu pasti pernah mengalami yang namanya periode buruk atau masa runtuh ya, seperti roda kehidupan lah ya. Usaha kadang bisa sukses ya, tapi juga tidak jarang juga kita harus ada di bawah gitu ya. Pasti selalu ada hambatan, tapi harus bisa diselesaikan dengan bijak meski jalannya tidak semulus yang kita bayangkan. Nah, yang penting kita semangat gitu. Nah, situasi semacam ini itu paling sering dialami oleh pemula yang baru terjun ke dunia bisnis. Ya, wajar saja bersikap panik saat tahu bisnisnya diambang kehancuran ya karena sepi pembeli, ataupun dia baru mulai bisnis kemudian ada persaingan lagi ya, itu akan pusing ya. Beberapa mungkin bisa mengatasi situasi itu ya, tapi banyak juga yang harus gulung tikar karena tidak mampu bertahan ya, karena itu tadi salah satunya adalah tertutup akses untuk inovasi gitu. Nah, ada banyak sebab kenapa usaha sepi. Ya, mungkin saja kualitas produk jelek, harga terlalu mahal, ya, sumber daya manusia tidak kompeten, atau layanan yang kurang optimal. Begitu. Nah, untuk menanggapi tantangan dan menghindari adanya kebangkrutan, maka para pelaku usaha itu biasanya membutuhkan strategi yang jitu untuk bisa menerobos ketatnya persaingan usaha ini. Nah, dan pada video kali ini saya akan bagikan beberapa strategi usaha untuk bisa memenangkan persaingan usaha bisnis ya, yang dapat Anda lakukan untuk mempertahankan usaha Anda.
bahkan untuk membuat usaha Anda ini semakin melejit. Ya. Yang pertama, perkuat brand. Ya. Perkuat brand yang Anda miliki. Strategi pemasaran untuk meraih kesuksesan, ya. Yang pertama adalah tentang nama brand. Ya. Bukan tentang seberapa besar keuntungan yang dapat Anda raih, ya, atau seberapa banyak laba yang bisa Anda dapatkan dalam jangka waktu yang dekat. Nah, ini hal sangat penting, ya. Seberapa besar brand dan produk yang Anda miliki itu potensi untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, jadi simpelnya adalah jangan fokus pada cepatnya Anda berkembang, tapi fokuslah cepatnya brand Anda ini besar, gitu, ya. Dengan memperkuat nama brand, ya, nama bisnis Anda akan lebih mudah dikenal dan secara tidak langsung akan mudah dipilih oleh konsumen untuk mewakili produk-produk yang serupa. Begitu. Jadi brand ini sangat penting, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengetahui persaingan bisnis. Nah, ini harus Anda tahu saingannya. Tidak ada hal lain yang lebih sulit selain mencoba mendalami dan mengetahui lebih dalam mengenai kompetitor yang menjadi pesaing dalam berbisnis, gitu ya. Mengetahui pesaing bisnis berarti mengetahui apa kelebihan dan kelemahan saingan Anda ini atau kompetitor Anda ini, ya. Dari kelebihan yang dimiliki oleh pesaing bisnis Anda, ya, Anda bisa mencontoh dan mengembangkannya sendiri. Ya, Anda boleh tiru, kemudian Anda kembangkan lebih kreatif lagi, ya. Sedangkan kekurangan dari pesaing bisnis Anda itu akan membuat Anda untuk memiliki kewaspadaan dan tidak jatuh pada kegagalan yang sama. Jadi jangan ditiru kekurangannya, gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, aktif berpromosi. Ya, promosi itu sangat penting. Promosi erat kaitannya dengan yang namanya penguatan brand tadi, ya, brand produk, dan meningkatkan nilai di mata konsumen. Ya, seperti yang saya singgung di poin yang pertama tadi. Semakin efektif nilai pemasaran dan promosi yang Anda jalani, maka akan semakin besar pula peluang keuntungan yang akan Anda dapatkan. Ya, promosi produk untuk meraih kesuksesan usaha, ya, saat ini tidaklah terlalu sulit. Banyak media promosi yang bisa Anda pilih, yang bisa Anda manfaatkan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang bisnis Anda miliki. Jadi tidak perlu memaksakan. Begitu ya. Dan yang keempat, strategi yang keempat, kenali kebiasaan konsumen. Ya, kalau kita sudah bahas tentang brand, kita bahas tentang konsumen, orang ketiga. Konsumen adalah raja. Mereka ibarat udara yang membuat bisnis Anda bisa tetap hidup dan bertahan. Nah, untuk memberikan pelayanan yang terbaik, Anda perlu mengetahui kebiasaan dari konsumen Anda. Ya, Anda perlu mengetahui kebiasaannya, ya, kebiasaannya dalam membeli produk. Nah, dengan mempelajari kebiasaan mereka, maka secara tidak langsung Anda bisa merangkul konsumen itu tadi menjadi lebih erat, ya, sehingga konsumen itu bisa menjadi lebih loyal dan nyaman dengan bisnis yang Anda tawarkan. Begitu. Nah, kondisi seperti inilah yang berpotensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak dalam jangka waktu yang lebih lama. Ya, meskipun jangka waktu lebih lama, yang penting Anda sudah mengikatnya dulu ini tadi. Nah, dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sarana spiritual. Ya, contoh saja kalau dari saya adalah menggunakan sapu tangan al-hikmah sebagai upaya laku batin, ya, laku tirakat, begitu. Nah, ini adalah sarana batin untuk penglaris usaha agar dagangan semakin laris, ya, dimudahkan serta dilancarkan dalam berbisnis atau berdagang. Nah, karena apa? Yang namanya usaha lahir dan batin itu harus seimbang. Ya, kalau kita sudah berusaha secara lahir, maka kita jangan sampai lupa dengan usaha batin. Karena apa? Kita bisnis itu pasti ada pesaing,
ya pasti ada bisnis yang lain, dan setiap orang yang berbisnis pasti memiliki cara-cara yang berbeda. Nah, usaha batin inilah yang menjadi tameng kedua diri kita untuk berjaga-jaga, ya, dan menguatkan diri kita secara spiritual. Nah, untuk Anda yang ingin lebih tahu mengenai sapu tangan Al-Hikmah ini, silakan Anda kunjungi website saya, ya, gendamputih.com, atau silakan hubungi kontak layanan saya yang sudah saya sertakan pada layar video ini. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga dapat memberikan informasi dan menambah ilmu untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.